Jadi kenapa bahasa Arab ini sangat penting? Limadha nata'alam al-lugha al-arabiyyah li'annana muslim. Al-hujjah al-ula yakni limadha nata'alam al-lugha al-arabiyyah li'annana muslim. Al-Qur'an ini diturunkan menggunakan bahasa Arab dan sejak abad ke-7 ya. Kalau mau diperbandingkan kuno-kunoan kitab, misalnya kitab Sutasoma atau kitab Darmo Gandul atau kitab-kitab klasik lainnya, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, pemirsa, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan bincang-bincang santai dengan al-ustadz kita yang datangnya dari Kayuwarah. Cukup jauh saat ini. Ustadz kandidat Dr. Joko Andiko Iruman MPD. Beliau adalah Ketua Prodi Program Studi Bahasa Arab IAI Al-Azhar Lubuk Linggau. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, mungkin 20 menit ke depan kita akan bincang-bincang santai bersama Ustadz Joko Andiko Iruman mengenai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Mungkin Ustaz, apa tanggapan Ustaz mengenai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Kenapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Sebelumnya saya di sini sebelum kita ngobrol tentang bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran ya, saya pengen sedikit mengulas tentang perkenalan ya sebenarnya. Karena saya di sini di Institut Agama Islam IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau ini sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab atau Qism Ta'lim Al-Lugha Al-Arabiyyah di Jamiatil Azhar Al-Islamiyah. Sebelumnya nama saya adalah Joko Andiko Iruman. Saya S1 di Institut atau IDIA, Institut Dirasah Islamiyah Al-Amin, IDIA Perinduan Sumeneb Madura. Kemudian wasil dirasati yakni li dirasah al-ulya bi Jamiatil Darussalam Gontor Ponorogo. Kemudian saya juga sekarang sedang menyelesaikan disertasi atau tugas akhir dari S3 di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Jadi kenapa bahasa Arab ini sangat penting? Limadha nata'alam al-lugha al-arabiyyah li'annana muslim. Al-hujjah al-ula yakni limadha nata'alam al-lugha al-arabiyyah li'annana muslim. Nahnu ka muslim labudda lana an nata'alam al-lugha al-arabiyyah wa nata'ammuq wa natahaddas wa natakallamu biha. Limadha kanat al-lugha al-arabiyyah muhimmah jiddan fi asrina al-hadir. Li'anna al-lugha al-arabiyyah aidan kanat al-lugha al-alamiyah, because Arabic is the international language. Karena bahasa Arab itu, because Arabic is international language, bahasa internasional. Banyak sekali penduduk di belahan bumi ini berbicara menggunakan bahasa Arab. Mungkin di Indonesia banyak sekali pembelajar atau pembicara bahasa Arab, di liga-liga Arab, kemudian di Eropa, bahkan di Amerika pun bahasa Arab sangat disenangi, sangat digandrungi, karena selain bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Arab juga masuk di dalam bahasa internasional itu. Oleh sebab itu kemudian Institut Agama Islam IAI Al-Azhar ini menyadari bahwasanya bahasa Arab ini memiliki potensi yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat. Makanya prodi pendidikan bahasa Arab di IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau ini dibuka sejak tahun 2016 ya. Sejak tahun 2016 dibukalah prodi pendidikan bahasa Arab di Institut Agama Islam IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Dan saya pribadi karena S1, S2-nya adalah pendidikan bahasa Arab, jadi linear, kemudian ditunjuk atau diberi mandat untuk memimpin atau menjadi ketua prodi pendidikan bahasa Arab.
Nahnu fi Jami'atil Azhar Al-Islamiyah nata'allam al-lughah al-arabiyyah bi arba'ati maharat al-lughawiyah. Jadi ada 4 sebenarnya yang kita pelajari di Yaya Al-Azhar ini di prodi pendidikan bahasa Arab. Yang pertama adalah maharatul istima'. Apa itu maharatul istima' atau listening skill atau keterampilan mendengar? Kenapa keterampilan mendengar ini menjadi penting? Karena sebelum kita mempelajari sebuah bahasa, terutama bahasa asing al-lughah al-ajnabiyah, kita harus kasratul istima'. Kita harus mendengarkan bahasa itu sehingga bahasa ini tidak lagi menjadi bahasa asing bagi kita. Makanya mendengar, baik itu lewat MP3, media YouTube atau mungkin di Facebook dan lain sebagainya, itu kasratul istima'. Itu artinya kita memperbanyak mendengarkan bahasa asing itu. Kalau bahasa Arab kita sering mendengar misalnya podcast berbahasa Arab atau YouTuber berbahasa Arab, ceramah, al-khitabah bil lughah al-arabiyyah wa ghairu dzalik. Kemudian yang kedua adalah maharatul kalam atau speaking skill. Maharatul kalam juga dipelajari di sini, artinya kita tidak hanya mendengar atau reseptif, artinya kita juga harus produktif. Jadi berbicara atau melafazkan atau muhadasah bil lughah al-arabiyyah itu muhimmah untuk melatih lidah kita agar lidah kita ini semakin lancar di dalam berbicara bahasa Arab. Kemudian maharah yang ketiga adalah maharatul qiraah atau reading skill. Kenapa maharatul qiraah ini penting? Karena dengan membaca bi maharatil qiraah kita akan mendapatkan wawasan yang luas mengenai dunia Islam, mengenai bahasa Arab, mengenai ilmu pengetahuan, teknologi dan lain sebagainya. Di samping itu juga kalau kita berbicara bahasa Arab menggunakan bahasa yang ada di dalam kitab-kitab itu, otomatis bahasa Arab kita itu menjadi semakin indah, semakin bagus. Jadi ibaratnya kalau kita mengkonstruk bahasa itu secara pribadi, maka hasilnya bahasa itu akan jelek. Misalnya kalau yang sering kita dengar itu no what, tidak apa-apa kalau bahasa Inggris, la mada di dalam bahasa Arab misalnya la mada, la artinya tidak, mada apa-apa, tidak apa-apa. Bahasa Arabnya apa? La mada. Itu kan bahasa yang kita konstruk dari pengalaman belajar kita sendiri tanpa kita mendengar atau membaca literatur atau mendengar orang Arab asli bagaimana mereka mengucapkan bahasa Arab itu sendiri. Artinya bahasa itu tidak bisa kita konstruk sendiri, artinya kita butuh referensi, butuh bacaan. Makanya maharatul qiraah itu penting untuk kita aplikasikan di dalam pembelajaran bahasa Arab itu. Kemudian yang terakhir adalah maharatul kitabah. Nah, artinya maharatul kitabah itu apa? Writing skill atau seni menulis atau keterampilan menulis. Kenapa menulis ini penting? Karena berbicara itu tidak hanya melalui lisan, tapi juga bisa juga dengan tulisan. Kemudian begitu juga kenapa bahasa Arab ini dipelajari di Institut Agama Islam Yaya Al-Azhar? Karena alasannya juga selain kita Muslim, selain kita juga menganggap atau meyakini bahwasanya bahasa Arab al-lughah al-alamiyah, ya kan, atau international language, karena bahasa Arab ini adalah bahasanya Al-Quran. Bahasa yang Al-Quran diturunkan dengannya, atau nazal Al-Quran bil lughah al-arabiyyah atau unzil Al-Quran bil lughah al-arabiyyah. Falidzalika nahnu ka muslim la budda lana an nata'allam al-lughah al-arabiyyah li nafhamal Quran wa na'malu bihi. Kita belajar bahasa Arab itu kenapa? Karena Al-Quran itu maktubun atau tertulis di dalam menggunakan bahasa Arab. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nabinya dari Arab, kemudian Al-Qur'annya juga berbahasa Arab? Pasti ini merupakan keyakinan kita bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa yang indah, yang penting, yang harus kita pelajari sebagai seorang muslim. Mungkin itu jawaban pendek mengenai pengantar dari saya. Iya. Mungkin nih Ustadz mau bertanya mewakili teman-teman juga ini. Jadi bahasa Arab tadi jelaskan bahwa itu adalah bahasa Al-Quran, ya. Karena kita sebagai Muslim, Al-Quran kita berbahasa Arab, maka kita wajib belajar bahasa Arab biar kita bisa membaca Al-Quran. Nah, mungkin timbul pertanyaan dari kawan-kawan juga,
bagaimana misalnya Muslim di India, Muslim di Afrika, Muslim di Amerika Latin, itu apakah mereka sama gitu Ustaz? Al-Qur'annya apakah sama berbahasa Arab atau memang sesuai dengan bahasanya? Mungkin Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Al-Quran ini diturunkan menggunakan bahasa Arab dan sejak abad ke-7 ya. Kalau mau diperbandingkan kuno-kunoan kitab, misalnya kitab Sutasoma atau kitab Darmo Gandul atau kitab-kitab klasik lainnya yang mungkin terbit abad 13, 14, 12, mungkin abad 10, masih lebih tua Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini selain dia kitab tua yang diturunkan di abad ke-7 ya kan, itu sudah 14 abad, artinya Al-Quran ini sudah ada di dunia 14 abad dengan bacaan yang tidak berubah sama sekali. Jadi artinya itu sama dimanapun Al-Quran, di Indonesia, di Amerika Latin, di India, Al-Quran itu sama, tidak ada bedanya. Mungkin yang berbeda adalah terjemahannya saja. Mungkin kalau di Inggris terjemahan pakai bahasa Inggris, kalau di Jawa terjemahan pakai bahasa Jawa, kalau di Indonesia terjemahannya bahasa Jawa. Nah, Al-Qur'annya sendiri, tulisan berbahasa Arabnya sendiri itu sama, di mana-mana sama. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah Al-Qur'an ini turun di tengah padang pasir ya, di tengah gurun pasir, di tengah-tengah abad jahiliyah ya, disebutnya sebagai abad jahiliyah. Untuk apa? Karena di dalam Al-Qur'an itu termaktub atau tercantum ilmu-ilmu pengetahuan tentang teologi, tentang pengetahuan sosial, pengetahuan alam dan sebagainya. Itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah sama Quran di India dan di Indonesia, itu jawabannya singkatnya adalah sama. Makanya kita kemudian sebagai muslim itu berkewajiban untuk mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Sebenarnya belajar bahasa Arab, ta'allum al-lughah al-arabiyyah fi Indonesia alal akhwas ya. sahlun ya, sangat mudah, sahal jiddan. Kenapa? Karena nahnu nusolli bil lughah al-arabiyyah. Kita sholat menggunakan bahasa Arab. Ya kan, nahnu nada'u atau naqra'u du'a bil lughah al-arabiyyah. Nahnu nusolli nada'u atau naqra'u du'a wa naqra'ul Qur'an bil lughah al-arabiyyah. Makanya kenapa kemudian sebagai seorang muslim belajar bahasa Arab itu seharusnya itu mudah, dan karena sudah terbiasa. Apalagi kosakata di Indonesia itu kan banyak sekali serapan dari bahasa Arab. Misalnya majelis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua ya kan. Dewan perwakilan rakyat, kan rakyat itu bahasa Arab, dewan perwakilan rakyat, hakim ya kan, dan lain sebagainya, madrasah itu kan semuanya kan serapan dari bahasa Arab. Nah, seharusnya pembelajaran bahasa Arab di Indonesia khususnya itu sangat gampang, tidak sulit lah, karena bahasa Arab sudah bahasa keseharian kita. Di tua-tua musola atau tua-tua masjid kita, yang kita dengar itu bacaan Al-Quran berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu bukan lagi bahasa asing, harusnya lebih mudah bagi orang Indonesia untuk mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau ditinjau dari sejarahnya, kenapa bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Al-Quran? Limadza kanat al-lughah al-arabiyyah takun, yakni al-lughah li Al-Quran, li lughatil Quran. Kenapa bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini yang saya sebut tadi bahasa yang kuno sekali, bahasa yang kuno. Kalau kita bahasa Inggris itu, kalau kita mau orisinal bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris yang modern. Kalau Indonesia itu dulu ada istilah Soeharto, Soekarno, itu tidak dipakai lagi karena ada EYD, ejaan yang disempurnakan. Artinya bahasa Indonesia yang bagus adalah bahasa Indonesia yang modern, ya kan, yang modern yang ada di kamus itu. Yang lama-lama itu sudah tidak dipakai lagi, ya kan. Penjajahan, ada DJ penjajahan seperti itu, sekarang menjadi penjajahan, DJ-nya tidak dipakai lagi. Nah, tetapi di dalam bahasa Arab itu semakin indah, dia semakin kuno. Kalau bahasa itu semakin kuno, maka semakin indah bahasa Arab. Itu bedanya. Kalau di Indonesia makin bagus bahasa itu makin modern, bahasa yang modern itu yang makin bagus. Kalau di Arab kebalikannya, semakin klasik bahasa itu, maka itulah bahasa yang paling murni, ya kan? Nah,
Bagaimana kita melihat bahasa itu sebagai bahasa yang murni? Kita lihat dari Al-Quran, karena Al-Quran ini abad ke-7. Makanya kitab Nahwu, kitab-kitab bahasa Arab itu merujuk, atau gramatika bahasa Arab itu merujuk kepada Al-Quran, karena bahasa Al-Quran itu bahasa indah, bahasa yang klasik sekali, ya kan. Abad ke-7, coba dibayangkan abad ke-7 atau 14 abad yang lalu kurang lebih, ya kan. Al-Quran itu ada, muncul, dan bahasanya sampai sekarang itu ada. Bahasa Arab ini berasal dari bahasa Semit, ya. Bahasa Semit. Semit itu siapa? Syam bin Nuh. Anaknya Nabi Nuh itu namanya Syam, apa kita sebut sekarang sebagai Semit, ya kan. Punya turunan-turunan bahasa, salah satunya bahasa Arab, bahasa Syriak, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa yang lain. Bahasa yang lain itu sudah punah. Bahasa Ibrani yang sekarang dipakai di Israel itu bukan lagi Ibrani kuno, tapi Ibrani modern, karena mengikut dari kitab Talmud. Talmudnya kan modern, ya kan. Kalau Tauratnya sudah tidak ada, kemudian Taurat disyarah menjadi Talmud. Talmud itu sudah modern. Jadi Yahudi, bahasa Ibrani di Israel itu bahasa Yahudi modern, bukan lagi bahasa Yahudi zamannya Nabi Musa, zamannya Nabi Isa, ya. Kemudian bahasa Suryani sudah punah, bahasa Syriak juga sudah punah. Bahasa Arab inilah yang masih terjaga, dari bahasa Semit, dari rumpun bahasa Semit itu yang masih terjaga itu bahasa Arab. Yang sangat mirip dengan bahasa Semit itu adalah bahasa Arab itu sendiri. Dari kosakatanya, dari pelafasannya dan lain sebagainya itu lebih mirip dari bahasa Semit. Itu bahasa kuno sekali, ya kan. Mungkin kalau di Jawa itu Jawa Kawi atau Hono Coroko, itu bahasa kuno, ya kan. Kalau bahasa Arab itu termasuk bahasa kuno, makanya itu salah satu kelebihan kenapa Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Itu karena bahasa kuno itu, ya kan, bahasanya kuno. Dan kalau kata Nabi itu, ana uti itu jawami al-kalim, saya itu bisa meringkas kata-kata itu menjadi pendek itu. Jadi hadis dan lain sebagainya itu diringkas sama Nabi itu, karena bahasa Arab itu bisa meringkas bahasa yang panjang. Kalau seandainya bahasa Al-Quran atau Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, mungkin kitabnya itu setebal 1 meter lah, ya kan. Karena ini bahasa Al-Quran yang bahasa Arab yang dipakai di dalam penulisan atau penurunan kitab suci Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi tipis karena jawamiul kalim. Jadi Nabi itu bisa meringkas kata-kata menjadi sangat singkat dan sederhana, jelas, singkat, padat. Seperti itu. Mungkin itu jawaban, mungkin mohon maaf karena berkepanjangan. Baik, sangat jelas sekali ya penjelasan dari Ustaz. Mungkin teman-teman juga mau bertanya Ustaz mengenai apakah bahasa Arab ini sulit begitu. Kalau kita mau mempelajarinya apakah sulit? Dan kalau kita misalnya kuliah di program studi pendidikan bahasa Arab, bagaimana prospeknya seperti Ustaz? Mungkin ataukah kita hanya cukup tahu Al-Quran yang sebutkan Ustaz tadi, ataukah hanya kita cuman disuruh doa bisa berbahasa Arab, disuruh mengaji bisa berbahasa Arab? Apakah seperti itu Ustaz? Apakah memang bahasa Arab ini mendunia seperti itu? Apakah bisa dijadikan bahasa ekonomi dunia? Apakah dipakai juga sebagai bahasa politik dan sebagainya? Apakah hanya cukup untuk belajar Al-Quran saja bahasa Arab ini? Monggo. Baik, terima kasih. Kalau ditanya apakah belajar bahasa Arab itu sulit, ada ungkapan terkenal itu bahasanya madal hayah, kita tidak akan bisa menguasai bahasa Arab seumur hidup, tidak bisa menguasai bahasa Arab. Kenapa? Karena kosakatanya banyak, ya kan, gramatikanya jelimet dan lain sebagainya, kamusnya tebal-tebal. Makanya ungkapan terkenal adalah Anda tidak akan bisa menguasai bahasa Arab meskipun Anda hidup 100 tahun. Meskipun seumur hidup itu tidak akan bisa menguasai bahasa Arab. Karena itu kosakatanya banyak, gramatikanya susah, ya kan. Domirnya aja berbagai macam, ya kan. Kalau di bahasa Indonesia kan cuma saya, kamu, kita, kami, kalian, kan sedikit sekali. Kalau di bahasa Arab itu ada domir mustatir, ada domir mutasil, ada macam-macam, ya kan, dari segi domir. Kemudian ada perubahan kosakata, perubahan kosakata dari kitabun jadi maktabun, ada katabu, ada kataba, ya kan, ada kitabah. Itu perubahan di situ saja sudah sangat sulit sekali.
Itu berbeda dengan bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris diambil menjadi bahasa internasional, the first international language, ya kan? Karena lebih mudah, penguasaannya lebih mudah, gramatikanya lebih gampang, ya kan? Kosakatanya lebih sedikit, usianya pun baru beberapa abad kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab kan sudah berabad-abad. Jadi tidak terlalu sulit untuk menguasai bahasa Inggris dibanding bahasa Arab. Tapi kalau untuk kasus di Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Kenapa? Karena kita sholat ya pakai bahasa Arab. Kita baca Quran tiap hari ya bacanya pakai bahasa Arab. Tidak mungkin kita sholat menggunakan bahasa Indonesia misalnya kan. Allahu Akbar kita ganti Gusti Kang Moho Agung kan, atau Allah Tuhan Maha Besar kan. Kita adzan pakai bahasa Arab, kita baca doa pun kita pakai bahasa Arab, kita masuk kamar mandi pakai bahasa Arab, doanya pakai bahasa Arab, setelah wudhu mau belajar dan lain sebagainya itu kan kita dikelilingi oleh bahasa Arab di dalam keseharian kita. Harusnya sebagai orang Indonesia atau kasusnya di Indonesia itu belajar bahasa Arab itu lebih mudah. Hanya kemauan kita, kalau SDM sudah tersedia dengan baik, pondok-pondok pesantren sudah banyak untuk memperdalam bahasa Arab itu, ya kan. Kemudian ada yang tradisional, ada yang modern, ada yang salaf, ada yang, ya kan, itu kan sama-sama mempelajari bahasa Arab, hanya metodenya yang berbeda-beda. Ada yang untuk liqiraatil kitab, ada lil kalam, atau lil muhaddasa, ada untuk listima dan lain sebagainya dengan metode-metode yang berbeda-beda. Kalau ditanya kemudian prospeknya pendidikan bahasa Arab ini, saya kira sangat bagus sekali khususnya untuk di Indonesia, ya, karena SDM yang mahir 4 maharat al-lughawiyah al-arba' itu, ya kan, itu sangat jarang sekali. Itu sangat penting sekali, ya kan, karena maharat itu diperlukan di dalam pembelajaran bahasa Arab. Prospeknya sangat bagus sekali saya kira untuk guru-guru pendidikan bahasa Arab khususnya di Indonesia, karena kebanyakan guru bahasa Arab itu diambil dari alumni program studi PAI, pendidikan agama Islam biasanya, PAI mungkin atau prodi yang lain itu kemudian mengajar bahasa Arab. Jadi untuk khusus prodi pendidikan bahasa Arab itu sangat-sangat bagus sekali prospeknya ke depan. Mungkin tadi Ustaz, ada yang belum terjawabkan. Bahasa Arab ini apakah mendunia gitu, Ustaz? Apakah cukup orang Arab saja yang ke bahasa Arab, kemudian ada ulama yang belajar bahasa Arab dari Indonesia lalu pulang ke Indonesia makanya kita tahu bahasa Arab ini, atau memang dunia juga tahu bahasa Arab, Ustaz? Untuk biasanya kita dengar di sepak bola, ya, di sepak bola itu ada komentator berbahasa Arab, ya kan, selain bahasa Spanyol, selain bahasa Inggris itu biasanya Liga Spanyol itu, Turki itu biasanya menggunakan bahasa Arab. Artinya bahasa Arab ini bukan lagi bahasa yang bahasa lokal, bahasa Arab saja, jadi sudah mendunia, sudah internasional itu. Jadi tidak bisa dianggap atau berada di bawah bahasa Inggris, tidak seperti itu cara melihatnya. Bahasanya bahasa Arab ini satu level lah dengan bahasa Inggris, hanya saja penutur untuk bahasa Inggris itu mungkin lebih banyak dibandingkan bahasa Arab. Jadi perlu yang namanya promosi dan lain sebagainya, karena kalau kita lihat kenapa problemnya kan seperti ini. Kenapa bahasa Arab itu kemudian dianggap ya, terutama oleh orang-orang liberal, oleh orang-orang barat itu sebagai bahasa yang terbelakang, bahasa yang kuno, kolot lah seperti itu. Artinya hanya berjubah, onta, sorban, bahasa Arab, nahada, kadrun seperti itu. Kenapa? Karena John Esposito itu dalam Clash of Civilization itu menjelaskan bahasanya ada clash of civilization, itu artinya ada benturan peradaban antara timur dan barat. Kalau kita ngomongin timur dan barat itu bukan geografis, ya, bukan tanah, bukan lokasi, tapi ideologi timur. Turki itu meskipun di barat tapi dia timur, ya kan. Australia itu meskipun di timur tapi sebenarnya dia barat. Israel itu meskipun dia ada di timur, secara lokasi dia geografisnya ada di timur, tapi dia sebenarnya barat. Makanya kalau kita ngobrolin Clash of Civilization itu antara timur dan barat itu tidak bicara tentang lokasi atau geografis, yaitu ideologi. Ideologi yang dikembangkan akhir-akhir ini karena Amerika sebagai motor penggeraknya, ya kan, itu menganggap bahasa Arab itu ya kuno. Hanya bahasa Arab yang dianggap kuno, sedangkan bahasa Inggris itu bagus, ya kan,
dengan American style-nya, dengan British style-nya, ada Australian style-nya dan lain sebagainya, itu dianggap bahasa Inggris itu sebagai bahasa yang berada ya mungkin satu langkah dua langkah di depan bahasa Arab. Itu hanya anggapan saja, tapi secara prakteknya penutur bahasa Arab itu juga tidak kalah jauh dengan penutur bahasa bahasa Inggris, ya kan. Di Indonesia pun pembelajar bahasa Arab itu sangat populer sekali, ya kan, di samping pembelajar bahasa Inggris. Hanya hasil dari pembelajaran bahasa Inggris atau bahasa Arab di Indonesia itu kurang menyenangkan, ya kan, kita kurang mendapatkan hasil yang memuaskan sebenarnya dibandingkan dengan pembelajaran bahasa Belanda, kan. Iya. Karena apa, founding parents kita ini kan bahasa Belandanya bagus sekali, Soekarno, Agus Salim, ya kan, Tan Malaka, itu bagus sekali pembelajaran bahasa Belandanya. Mungkin kita perlu dijajah Indonesia ini oleh orang Inggris atau orang Arab Biar agar lebih ini, biar bahasanya lebih baik. Berarti salah Ustaz ya mindset kita selama ini, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita cukup memahami Al-Quran saja, berarti salah ya. Oh, bahasa Arab ini selama ini kita ketahui seperti itu. Ternyata faktanya tidak. Bahasa Arab ini juga dipakai sebagai bahasa nasional, internasional, bahkan sebagai bahasa ekonomi dunia dan lain sebagainya. Mungkin terakhir nih Ustaz, pertanyaan dari kawan-kawan, bahasa fusha ini Ustaz. Jadi Al-Quran ini bahasa Arabnya fusha atau tidak? Sama kayak kita, undang-undang kita atau Pancasila, penulisan bahasanya itu apakah fusha atau tidak? Nah, itu Ustaz, bahasa Arab ini. Al-Quran ini fusha tidak bahasanya? Oke, kalau kita baca literatur itu ya yang sangat populer sekali itu menyatakan bahwasanya bahasa itu ada amiyah sama fusha, ya kan? Fusha, ya. Ya kan, atau prokem. Prokem sama resmi, ya kan, ada prokem. Di Inggris juga ada program, juga ada slang namanya, slang sama bahasa official language sama program ini slang language, ya kan. Di Arab juga seperti itu. Kenapa? Karena orang berbicara itu tidak bisa tekstual. Tidak bisa tekstual itu maksudnya tidak mungkin orang bicara sesuai dengan grammar, dengan kosakata yang lengkap misalnya, kan. Di bahasa Indonesia pun seperti itu. Saya mau pulang ke rumah, itu kan sudah kalimat yang sangat resmi sekali, Sangat ya kan. benar, Ya kan, secara bahasa Indonesia itu sangat benar, cuman untuk diucapkan itu agak jarang asing, sekali jarang. orang berbicara menggunakan bahasa Indonesia Kan yang kita baik dan sendiri benar. malu seperti itu. Ya, atau tidak punya duit, ya kan, tidak punya uang. Kalau orang sini kan tinggal colsen, kan, gitu kan. Itu sama saja dengan bahasa Arab seperti itu. Jadi ada bahasa amiyah yang sering dipakai oleh lidah-lidah lokal, ada lisan-lisan lokal, ada juga bahasa fusha. Nah, bahasa fusha ini bahasa yang dipakai oleh Al-Quran, itu bahasa yang fusha sekali, ya kan, sangat fusha sekali, sangat fasih sekali. Kemudian bahasa fusha juga dipakai di berbagai media cetak, koran itu menggunakan bahasa, kitab-kitab itu menggunakan bahasa fusha. Kemudian di pergaulan internasional itu yang dipakai adalah bahasa fusha karena dipahami oleh mayoritas pembelajar atau penutur bahasa Arab itu, bahasa fusha itu. Dan Al-Quran itu sebagai bahasa fusha yang paling fusha, fauqol fusha, ya kan, di atasnya fusha lagi. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mau melihat kefushahan atau kefasihan bahasa Arab itu dilihat dari kunonya, seberapa kuno bahasa itu. Jadi kalau bahasa Al-Quran turunkan abad ke-7, nah itulah yang paling fusha, ya kan. Yang masih terdokumentasi, bahasa paling kuno terdokumentasi itu kalau seandainya ada bahasa Arab mungkin dari syair-syair abad ketiga atau ke belakang lagi, ke pertama, ya kan, Masehi itu, pra Al-Quran, mungkin itu bisa dijadikan sebagai literatur bahasa Arab yang fusha. Cuman buktinya adalah bahwasanya dokumentasi, ya kan, bahasa fusha yang terdokumentasi itu adalah bahasa Al-Quran, itu di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau di kitab-kitab lain belum ada yang ada dokumentasi tentang bahasa fusha itu selain daripada Al-Quran. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Baik, itu teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu bahasa fusha yang paling fusha. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran ini bukan bahasa amiyah. Kalau kita Indonesia ini misalnya orang Cul pakai bahasa Cul. Nah, itu bahasa amiyah. Jadi Al-Quran tidak seperti itu. Jadi dia bahasa fusha.
Baik Ustadz, mungkin itu saja bincang-bincang kita siang hari ini. Ya teman-teman, mungkin kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Saya selaku moderator Hafizul Umam dan Ustadz kita, Ustadz Joko Andi Khoirman SPD mengucapkan selamat berpuasa. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.